Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Oke, sehat. Perasaannya gimana? Perasaannya senang. Bahagia. Jadi setelah kegiatan selama ini akhirnya keyakinannya sedikit berubah. Bahagia. Terus apapun yang terjadi aku itu sebagai motivasi. Jadi hari ini perasaannya bahagia nih. Bahagia Pak. Bahagia bersyukur. Persiapan perumusan, persiapan rapor dan sebagainya. Tapi intinya bertengah si pekan pun Untuk semangat ya. semangat. Bismillah. Baik, Pak Taufik, tujuan saya datang ke sini ini memberikan pendampingan terkait apa yang Pak Taufik sudah lakukan, yang sudah Pak Taufik capai selama berproses dengan fasilitator setelah melakukannya orientasi. Ini saya ingin berdiskusi ya dengan Pak Taufik terkait apa saja yang sudah dicapai selama berproses dengan fasilitator yang selama kurang lebih 1 bulan. Terima kasih. Jadi banyak sekali yang saya dapat ya dari fasilitator, dan selain dari fasilitator itu kan di LMS itu dari nilai-nilai dari KHD itu, jadi dari KHD terus kemudian dampaknya terhadap pembelajaran itu yang berubah. Nah, jadi selama ini awal sebenarnya kan itu saya sebelum ikut CGP ini kan yang pertama itu sudah ingin ikut, tapi waktu itu masih ragu antara masih ada banyak keraguan gitu. Habis itu untuk yang periode berikutnya ya saya sudah punya keyakinan yaudah saya ingin belajar, saya ikut CGP. Apapun nanti hasilnya gimana itu nanti saya berikutnya itu awalnya seperti itu. Nah, dan alhamdulillah kok kemarin hasil dari berbagai hasil itu alhamdulillah diterima di CGP yang angkatan 5. Nah, baru masuk hari pertama itu kan sudah langsung ya evaluasi diri. Nah, itu yang awalnya sebenarnya banyak kejadian tapi karena sudah ada evaluasi diri yang ada di LMS itu akhirnya banyak ingatan yang dulu ternyata sebelumnya itu nggak seberapa ya saya hiraukan seperti itu, tapi ternyata banyak sekali kejadian itu, pengalaman itu. Nah, itu setelah ditulis itu tambah punya keyakinan dari diri saya, ternyata banyak motivasi itu, terus kemudian ditambah lagi keyakinan terhadap filosofi dari sana. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Taufik. Ini yang perlu saya tanyakan. Ini terkait dengan tindak lanjut dari hasil lokakarya orientasi. Lokakarya orientasi sudah kan Pak Taufik? Ya, di lokakarya orientasi tadi yang minggu pertama. Lokakarya orientasi yang 0 waktu kita ada. Ya, betul. Baik, Pak Taufik, ini yang saya tanyakan, setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator itu, ada nggak kendala atau mungkin Pak Taufik ingin sampaikan atau mungkin manfaatnya atau kendalanya terkait dengan pembelajaran daring dengan fasilitator yang Pak Taufik lakukan? Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran dari dengan fasilitator itu sebenarnya tidak ada kendala yang signifikan, artinya kendala yang memang kegiatannya kan di sore hari, terus kemudian jarak dari tempat saya bekerja di sekolahan dengan rumah itu kan lebih dari 60 kilo. Jadi ya harus manajemen waktu untuk
biar pasarnya kita bisa konsentrasi terhadap kegiatan yang disampaikan oleh fasilitator. Nah itu jadi kendalanya cenderung di apa tadi cara itu aja. Akhirnya ya kita memanajemen diri bagaimana biar tahu kalau misalkan kegiatan jam 5, oh berarti saya jam 4 harus sampai rumah. Akhirnya dari sekolah saya majukan sedikit. Jadi bisa aja kita kondisikan dengan bapak kepala sekolah atau dengan guru lain kalau kita mau ada. Nah, berarti kata kuncinya memanage waktu ya. betul, betul. Jadi selama ini bisa ya Pak ya? Bisa. Selama ini ya kendala pasti ada, tapi kendala itu saya Bisa teratasi. masih bisa. Baik, untuk selanjutnya nih Pak Rofiq, apa kekhawatiran Pak Rofiq sebelum Pak Rofiq mengikuti guru penggerak ini? Kekhawatirannya dulu. Kekhawatirannya. Jadi kekhawatiran saya kalau sebelum mengikuti guru penggerak yang tugas. Jadi saya sebelum mengikuti sudah punya gambaran di hati, wah ini bakalan banyak tugas yang akan diberikan sama kegiatan ini gitu. Selain itu, Nah, jadi kekhawatiran tugas. Selain itu kekhawatirannya itu sebenarnya terletak cenderung ke anak. Jadi artinya ke peserta didik. Nanti jangan-jangan gitu ya. Jadi khawatirnya itu kalau dengan saya mengikuti PGP ini nanti konsentrasi saya atau mungkin biasanya saya itu bisa full terhadap anak-anak yang ada di sekolah itu agak berkurang. Nah itu khawatiran saya seperti itu. Jadi ada dua. Yang pertama itu bagaimana nanti anak-anak saya yang ada di sekolah. Terus yang kedua itu tadi saya sendiri ya itu tugas apanya. baik. Setelah ada kekhawatiran yang Pak Rofiq rasakan, kira-kira ada nggak harapan, ya, harapan yang sudah terwujud setelah Pak Rofiq melakukan pembelajaran selama 1 bulan ini? Adakah harapan yang sudah terwujud dengan Pak Rofiq mengikuti pembelajaran bersama dengan fasilitator? Lalu kemudian adakah harapan baru dari Pak Rofiq yang untuk kedepannya setelah mengikuti pembelajaran bersama dengan fasilitator? Jadi harapan, adakah harapannya menurut Pak Rofiq selama berproses dengan fasilitator? Jadi kalau harapan saya yang sudah terwujud, ada. Jadi yang sudah terwujud diantaranya kayak tadi itu sebagai kekhawatiran harapannya saya ingin di sekolah itu bekerja dengan tenang, memberikan pelayanan kepada siswa dengan enjoy gitu ya. Nah ternyata itu kan harapan itu setelah saya ikut pembelajaran ini, setelah ikut pembelajaran dari fasilitator menemukan beberapa peran KHD itu tadi, akhirnya secara otomatis itu harapan itu akan terwujud. Jadi ternyata enak ya mengajar dengan keyakinan. Cuma sebenarnya keyakinan saya saja ya saya rubah. Jadi ternyata mengajar yang harapannya dengan siswa itu tenang. Enak sih mengajar dengan hati ikhlas itu kan gitu. Enak sih mengajar kalau berpihak pada murid, jadi melihat kondisi siswa seperti ini udah. Saya materi akhirnya saya nomor 2 kan sebenarnya. Jadi belajar yang penting senang dulu. Nah seperti itu ya. Jadi akhirnya saya terapkan. Harapannya nanti kalau senang dulu, nah ternyata itu sudah juga evaluasi selama 1 bulan terakhir ini anak-anak senang ternyata kalau dipakai model yang seperti ini. Dan itu saya dapat perubahan, ada perubahan itu saya dapat setelah ya orientasi itu loh Pak Karya, terus kemudian dapat orientasi. Harapan baru apa yang Pak Rofiq inginkan ya untuk kedepannya? Harapan baru yang saya inginkan tentunya saya ingin memberikan yang terbaik untuk siswa. Jadi ada yang terbaik untuk siswa. Untuk saat ini mungkin
selama ini saya memberikan yang terbaik untuk murid itu hanya sebatas yang ada dalam pikiran saya, tapi ternyata banyak kesalahan-kesalahan dalam pikiran saya itu tadi. Kalau dikorelasikan, dihubungkan dengan pemikiran-pemikiran tadi itu. Jadi ya mudah-mudahan dengan niat saya yang ingin belajar, terus kemudian ya apa ya, kalau dalam bahasa itu kan ada kodrat alam sama kodrat zaman itu, dengan keyakinan seperti itu ya nanti akan saya dorong ke sana gitu dalam pembelajaran saya. Jadi bukan berdasarkan keinginan saya, tapi saya akan mencoba bagaimana melihat keinginan murid kan gitu ya, keinginan yang ada di. Baik, Pak Konflik, ini selanjutnya bagaimana hubungan dari pimpinan, dari teman sejawat, ada nggak hubungan yang diberikan kepada Pak Konflik terkait dengan keikutsertaan Pak Konflik dalam program program? Ada nggak hubungan yang diberikan? Kalau dukungan saya rasa banyak sekali lah ya. Jadi untuk dukungan dari pimpinan yang saya rasakan itu dukungannya, terutama kebijakan itu sudah ya berubah. Jadi dari kebijakan Bapak Kepala Sekolah mendukung sekali. Kalau Bapak Ibu Guru ini kan kebetulan kalau yang angkatan ini kan saya sudah turun yang diberi dukungan sepenuhnya. Artinya kalau memang ada kegiatan itu monggo dilanjutkan, tapi ya jangan mengurangi yang ada di sekolah. Jadi kebijakannya berubah. Terus kemudian dari kepala sekolah selalu memberi motivasi. Jadi dukungannya selain tadi kebijakan, itu kepala sekolah juga sering mengingatkan, ayo semangat. Jadi untuk belajar itu ya harus semangat. Jadi ojo mikir kita sih belajar, jadi gurunya juga belajar. Untuk dari rekan guru yang awalnya mungkin ada beberapa yang kolaborasi kita kan kurang gitu ya. Nah, dengan adanya kegiatan CTP, habis orientasi itu cenderung ke kolaborasi. Jadi akhirnya banyak guru yang saling mensupport, dari berkolaborasi. Contohnya kemarin pada saat kita sholat berjamaah seperti itu. Sholat berjamaah awalnya yang kerja mungkin guru agama saja, tapi dengan ya udah niatan khusyuk, artinya dengan kita mencoba, ayo Bapak Ibu kita semua ikut bareng-bareng. Jadi walaupun ya ikut bareng-bareng nggak sampai ke siswa, tapi ternyata itu efeknya siswa juga dengan otomatis dengan sendirinya itu berjalan. Nah seperti itu, jadi dukungan dari kepala sekolah dan dewan guru. Baik, Pak Rafiq, selanjutnya ini terkait dengan tindak lanjut hasil pembelajaran terkait dengan modul 1 dan 1. Ini yang saya tanyakan tentang implementasi perubahan yang Pak Rafiq lakukan di ruang kelas sesuai dengan filosofinya di berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang Pak Rafiq sudah pelajari, apa sih, ada nggak perubahan yang Pak Rafiq lakukan di ruang kelas yang sejalan dengan pemikiran yang ada di dalam filosofi? Ada nggak perubahan-perubahan? Ya, untuk perubahan-perubahannya saya rasa sangat banyak ya. Saya maknanya Ada ya? Ada itu ada. Perubahan seperti ini. Nah, jadi perubahan diajar di Wantoro kan kodrat alam tadi. Jadi kodrat alam saya mencoba memberikan stimulus pada siswa. Terus kemudian saya memberikan ini siswa yang penting menyerahkan dulu. Nah, setelah itu perubahannya yang saya amati itu pembelajaran selama ini
ketika pembelajaran menyenangkan, anak-anak itu yang awalnya mungkin agak tegang, takut dengan tugas dan sebagainya, siswa juga senang. Tugas-tugasnya dibuktikan kemarin saya waktu yang terakhir itu tentang materi cermin sinar, mereka bagus mengerjakan dengan seperti itu. Lalu kemudian apa saja sih pembelajaran yang Pak Taufik bisa ambil, ya, bisa Pak Taufik petik dari mengikuti pembelajaran terkait dengan modul 1.1 yang mengupas filosofi Ki-Hajar Dewantara. Nah, yang mendorong Pak Taufik itu melakukan perubahan. Kira-kira apa sih yang membuat pembelajaran apa yang membuat Pak Taufik itu bisa terdorong untuk melakukan perubahan? Ya, yang pemikiran tadi kan apa ya? Ing ngarso subitu ngodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Itu nilai itu ya saya pegang. Yang awalnya itu ya udah itu cuma lewat gitu aja Pak ya, lewat aja. Dan setelah pemikiran KHD seperti itu, sudah ini berarti memang saat ini di saat kemarin dapat itu dengan akhirnya ya udah saya akan melakukan sesuatu ya kalau kita sebagai guru berarti akan sebagai teladan bagi murid. Nikmat mangun karsonya ya kita selalu memberi dorongan kepada siswa, memberi motivasi, sama tuturi handayani itu juga seperti itu. Baik, setelah Pak Taufik mempelajari modul, terus kemudian ada perubahan, dan bentuk perubahan tadi seperti yang sudah Pak Taufik sampaikan tadi, melalui filosofinya KHD, ya, ing Karso, Subtudo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Nah, responnya anak-anak seperti itu. Responnya anak-anak ya. Setelah Pak Taufik mempelajari dulu, ada terkait filosofi KHD, terus kemudian Pak Taufik melakukan perubahan, contohnya seperti yang Pak Taufik sebutkan tadi. Nah, sekarang dengan perubahan Pak Taufik yang melakukan itu, responnya anak-anak seperti apa? Responnya anak-anak yang tidak untuk saat kemarin itu memang dalam waktu kan 1 bulan ini itu mungkin nggak bisa saya mau beranggapan ini hasil dari 1 bulan ini kok kayaknya masih terlalu cepat gitu ya, tapi pada kenyataannya yang selama ini 1 bulan ini sepertinya sudah otomatis gitu ya, sudah otomatis. Jadi ketika kita memberi teladan kepada siswa, jadi saya mulai dari masuk kelas itu sudah saya tata gitu ya, ketemu dengan siswa, ketika kita juga dengan guru yang lain itu memberi teladan, akhirnya ya siswa otomatis jadi ya cenderung kita ke teladan, karena ke teladan itu yang akan memberi contoh kepada anak-anak bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka datang ke sekolahan itu aja sudah kita beri. Yang awalnya memang cenderung ke kita kan baru 1 bulan ini untuk masuk secara full masuk kelas. Nah, jadi yang awalnya kebiasaan yang tadi langsung kita tunjukkan ini 1 bulan terakhir. Hasilnya sudah lumayan. Meskipun itu belum besar, tapi minimal sudah ada perubahan. Lalu Pak Taufik, apa hal yang sudah baik dan perubahan tersebut? Apa yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa yang perlu ditingkatkan, yang perlu diperbaiki untuk ke depan? Perubahan apa yang sudah baik ya. Lalu kemudian apa yang perlu ditingkatkan ke depan? Untuk sekolah ini yang sudah baik,
mulai masuk sekolah itu sudah bagus, terutama ketemu dengan guru kan salaman. Ya. Habis itu yang sudah bagus lagi, kita di setiap pagi itu ya, baru 1 bulan ini kita terapkan untuk kebiasaan setiap hari itu berdoa, terus kemudian membaca untuk yang muslim itu membaca surat-surat pendek. Nah, baca surat-surat pendek, terus kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi terus sama literasi. Jadi literasi. Nah, mungkin yang perlu ditingkatkan itu di bagian literasinya. Jadi untuk kebiasaan anak-anak membaca ini masih kurang, itu yang perlu ditingkatkan. Nah, untuk yang tadi itu juz amma, untuk ini kemarin saya memang anak-anak masih sudah tertib untuk membawa juz amma. Untuk yang muslim, untuk yang non muslim itu dari guru agamanya sudah berjalan dari guru agamanya, ada lembaga sendiri gitu. Nah, untuk yang literasi ini yang masih perlu ditingkatkan. Ya mudah-mudahan nanti untuk bulan setelah ini kita dengan teman-teman kolaborasi termasuk dengan perpustakaan. Nah, bagaimana kita memaksimalkan waktu untuk literasi. Berarti sudah ada perubahan baik dan literasi yang perlu ditingkatkan. Literasi membaca bukunya ini. Terus kemudian dalam mempelajari modul itu kan ada aksi nyata ya. Betul. Aksi nyata yang Pak Rofik buat itu dalam bentuk apa? Oke, untuk aksi nyatanya saya buat dalam bentuk video. Oke, jadi untuk yang pertama yang modul 1 itu bukan video sih ya Pak. Infografis, berupa infografis. Kan ada pilihan ya? Nah, itu kan ada pilihan infografis, ada PowerPoint, ada video kan seperti itu. Jadi untuk yang kemarin saya berupa infografis. Jadi begini Pak, untuk aksi nyata nanti jenengan kumpulkan, nanti kumpulkan dalam satu folder. Nanti ketika membuat portofolio digital itu bahannya itu Pak Rofik tidak mencari-cari lagi kemana-mana. Jadi folder itu tersimpan di situ, tinggal ambil. Nanti mana portofolio yang menurut Pak Rofik itu yang video atau infografis yang terbaik lah, yang kira-kira Pak Rofik ingin untuk memasukkannya di portofolio digital itu bisa tinggal ambil dari folder tadi. Jadi tidak tercecer kemana-mana. Oke, terima kasih sarannya. Nah, ini Pak Rofik yang ketiga ini terkait dengan pembuatan kerangka portofolio digital. Nah, portofolio digital ini akan dibuat oleh JGP berdasarkan panduan. Untuk mengetahui kerangka portofolio yang dibuat oleh JGP, kita berdiskusi ya, terkait dengan portofolio digital. Nah, yang saya tanyakan ini media atau platform apa yang Pak Rofik gunakan untuk membuat portofolio digital rencananya itu? Untuk rencananya pakai Google Site. Ya, Google Site itu sudah dicoba-coba buka-buka. Untuk yang sudah saya buka sedikit kemarin mau bikin profil, jadi profil saya aja. Itu saya sudah pelan-pelan sudah. Jadi di Google Site ya memang karena saya baru mau buat ini Pak, jadi nggak ada pengalaman sebelumnya tentang Google Site. Tapi waktu lokakarya orientasi kan udah dikasih contohnya. Betul. Nah, waktu lokakarya orientasi itu sama kan sudah dikasih contoh. Oh seperti ini. Dan setelah itu ya udah. Untuk sementara memang belum. Nah, jadi setelah itu saya pelajari digital Google Site. Jadi rencana saya nanti yang Google Site itu yang akan saya jadikan. Jadi nanti kerangkanya itu ada profil, terus kemudian ada artefak aksi nyata, lalu kemudian ada aplikasi,
kan yang Pak Taufik pernah ikuti, nah bisa juga nanti dimasukkan di portofolio. Jadi kalau disimpan di laptop saja bisa hilang. Kalau laptop lagi rusak atau error bisa data bisa hilang. Flash disk pun juga bisa hilang. Nah, alangkah baiknya kalau disimpan di saya dalam bentuk portofolio digital. Jadi sewaktu-waktu kapanpun Pak bisa buka. Gitu ya Pak. Jadi komponen apa saja nanti yang dimasukkan dalam portofolio digital? Ya, berarti komponennya tadi ada profil buat gitu ya. Terus kemudian artefak itu berarti kisah aksi nyata yang kumpulan aksi nyata itu dimasukkan ke situ. Terus kemudian apa? Mungkin Pak, kegiatan-kegiatan Betul. Yang kegiatan baik itu kegiatan ilmiah, kegiatan sertifikasi. Oh ya. Nah, sertifikasi, terus kemudian kegiatan itu saya tambah kegiatan yang berpihak pada siswa. Di situ ya, berpihak pada siswa baik itu yang ada di lapangan atau yang ada di kelas kan gitu. Baik dalam bentuk video, foto, atau mungkin ya saya tambah apa tadi infografis yang sudah ya. Itu nanti saya kumpulkan di situ lah artefaknya tadi Pak ya. Tapi yang jelas untuk foto yang dimasukkan dalam portofolio digital, usahakan foto-foto yang berhubungan dengan pendidikan guru penggerak. Kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan guru penggerak. Jadi bukan foto-foto selfie dengan ayam-ayamnya itu ya itu jangan. Tapi yang berhubungan dengan pendidikan yang terkait dengan guru penggerak. Baik, selanjutnya. Nah, rencana saja nih. Pak Putut itu ada gambaran nggak? Nanti bentuk penyajian portofolio itu kira-kira seperti apa? Gambarannya Pak dalam bentuk apa? Kebanyakan apa dia? Kebanyakan kepingin menampilkan di dalam bentuk apa? Saya lebih ke video ya. Jadi ke video, nanti video itu ya saya beri apa ya kayak tulisan lah, tulisan kan. Kalau nanti ada diskusi ya seperti itu. Ya memang dari pengalaman itu memang setiap video atau foto atau apapun itu ada narasi di depannya. Oh gitu. Oh siap. Berjelas. Berjelas. Baik Pak Rafiq, selanjutnya ini terkait dengan peta posisi, ya, posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi. Jadi yang saya tanyakan ini, kompetensi apa sih yang sudah baik selama Pak Rafiq mengikuti pembelajaran kurang lebih selama 1 bulan ini? Kompetensi apa yang sudah baik menurut Pak Rafiq? Kompetensi yang sudah baik apa ya? Berarti yang sudah baik berarti yang selama ini sudah selama 1 bulan ini. Selama 1 bulan ini apa yang menurut Pak Rafiq sudah baik sesuai dengan yang Pak Rafiq pelajari filosofi itu ya. Apa yang sudah baik? Mungkin ya teladan itu tadi. Jadi untuk yang teladan itu saya rasa sudah ya walaupun belum kalaupun memang diberi level itu mungkin belum level yang 90 ke atas gitu ya, yang teladan itu. Terus kemudian kompetensi misalkan kayak berpihak pada murid itu juga kan semuanya berbagai kompetensi itu kan bermuaranya kan berpihak pada murid sebenarnya kan gitu. Artinya kita menuntun siswa pokoknya berpihak pada murid. Itu terkait dengan pembelajaran ya? Terkait dengan pembelajaran. Ini terkait dengan pendampingan yang kita lakukan sekarang ini. Apa sih yang sudah baik? Saya kan datang ke sini melakukan pendampingan kira-kira apa yang menurut Pak Rafiq sudah baik? Ya, mungkin
kolaborasinya. Kolaborasi. Nah, kolaborasinya sudah baik, terus komunikasinya juga saya rasa sudah bagus ya, karena komunikasi kan tidak cuma berupa ini, tapi kan kita sering WA-an, sering teleponan. Nah, terus kemudian kemarin itu saya sempat juga konsultasi baik dengan PP, dengan fasilitator terkait tugas-tugas yang diberikan di LMS itu yang sudah bagus, jadi yang mudah-mudahan nanti lebih bagus lagi. Itu tadi kan yang sudah baik ya. Kira-kira untuk berikutnya apa yang perlu diperbaiki? Pendampingan ini kita sudah jalankan. Tadi Pak Rufik sudah menyampaikan baiknya kolaborasi, komunikasinya. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan, diperbaiki untuk pendampingan selanjutnya? Nah ini malah justru agak sulit kalau saya menjelaskan kekurangannya gitu ya. Apa ya? Yang itu kan cenderung yang perlu ditambahi. Ini sebenarnya tadi kan sudah baik. No, kan sudah baik. Komunikasi kita dengan PP juga enak kan gitu ya. Komunikasi waktu Zoom dengan fasilitator. Yang perlu ditingkatkan. Yang perlu ditingkatkan apa ya? Durasinya terlalu panjang atau terlalu? Sebenarnya tergantung juga sih durasi. Kayak gini, waktu kemarin itu kan durasi waktu misalkan kegiatan orientasi gitu ya, itu 1 hari itu ternyata nggak terasa, itu malah justru kurang gitu sebenarnya waktunya gitu loh. Mungkin waktunya yang ditambah, tapi kalau pada saat kegiatan yang lain itu kan cenderung sore memang ya, cenderung kegiatan sore itu menurut saya memang pas kegiatan itu waktunya dengan keluarga kan gitu ya. Tapi juga kalau misalkan ini diganti jam gitu, waktunya diganti jam, saya yakin juga yang lain pun akhirnya juga bentrok juga. Jadi ya durasi itu ya sebenarnya udah pas juga akhirnya kan gitu. Jadi walaupun keinginan kita itu dengan keinginan teman kan, kan gitu. Kita membagi waktunya itu juga, saya yakin setiap, termasuk kemarin kan kita fasilitator juga tempatnya kan beda juga. Kita yang di sini fasilitator berada di Medan kan gitu. Jadi termasuk waktu kita beribadah misalkan pada sholat maghrib itu kan juga terganggu. Tapi kalau misalkan kita undur, ya sama aja ya, di sana juga pas waktu bertepatan. Jadi berarti yang perlu ditingkatkan itu terkait dengan waktu ya. Durasi pembelajarannya dengan fasilitator. Nah, ini memang ada nanti bisa saya komunikasikan dengan fasilitator. Itu memang ada forum komunikasi antara PP dengan fasilitator. Nah, untuk pendampingan ini kira-kira dengan waktu yang sedemikian itu kira-kira gimana? Apa perlu ditambah atau dikurangi atau pas? Cukup Pak? Kalau waktu segitu untuk waktunya ya saya rasa sudah cukup. Ya. Tapi terus kalau yang mau digeser itu ya jangan juga. Saya sebenarnya memang berharap digeser, tapi posisinya juga serba jam segini juga pas lah. Biar nanti yang menyesuaikan kita gitu loh. Yang menyesuaikan kita. Tapi di luar itu kan kita nggak tahu ya, kayak tiba-tiba sakit. Jadi saya selaku PB pun juga berusaha untuk memahami. Saya tidak memaksakan sekarang, namun ada rentang waktu yang bisa dipilih antara tanggal 13 sampai tanggal 17 itu kira-kira kapan. Itu harus saya komunikasikan. Enaknya gimana? Iya. Baik Pak Rofik, saya menyampaikan terima kasih apa yang sudah menjadi praktek baik yang Pak Rofik sudah lakukan di kelas, di sekolah, dengan teman-teman, ya. Terus kemudian selama pembelajaran daring Pak Rofik saya lihat juga aktif, ya.
mengikuti apa yang disampaikan oleh fasilitator dan bisa memahami ya, materi-materi yang ada di modul. Sama-sama Pak. Jadi saya pun juga terima kasih banyak gitu ya. Terima kasih banyak dengan Pak Wansito sebagai PP ya dengan kondisi ya mungkin agak cuaca kurang mendukung pun dan akhirnya berusaha datang ke sini untuk komunikasi opo ambie kan gitu. Lalu Pak Rafiq, kira-kira ada nggak kendala yang perlu saya komunikasikan dengan fasilitator terkait pembelajaran selama 1 bulan dengan fasilitator? Ada nggak yang perlu disampaikan kendala? Kayaknya untuk kendala yang nggak ada. Jadi ya sudah berjalan gitu artinya sudah berjalan dan kendala-kendala yang ada sebenarnya bukan yang kendala yang berarti terus kemudian sangat masih bisa atasi. Jadi kalau ya tadi di awal itu sebenarnya kendalanya itu tugas yang karena juga kita kan ada di sekolah juga ada tugas juga ya. Jarak yang kita lumayan jauh dari rumah ke sekolah terus di rumah pun kan juga kita ya kan nggak bisa meninggalkan keluarga kita sebagai keluarga. Jadi tidak ada kendala. Jadi untuk kendalanya ya masih teratasi. Insya Allah ya tugas-tugas itu saya mohon maaf kalau misalkan ada tugas yang rodok telat gitu loh, maksudnya kan gitu agak telat. Ya jadi sebenarnya memang itu ya kondisi lah. Jadi ya harapannya memang dalam pengerjaan tugas usahakan memang tidak menumpuk-numpuk. Satu selesaikan. Kalau nanti semuanya akan berjalan dengan baik. Karena memanage waktu sedemikian rupa sehingga kita terselesaikan. Oke Pak Rafiq, saya kira cukup ya dari saya pendampingan hari ini. Ada yang mau disampaikan? ya itu ada itu terima kasih banyak ya soal itu. Ya Pak Rafiq, saya juga minta maaf kalau mungkin ada salah atau kekurangan baik yang salah sengaja ataupun tidak. Mudah-mudahan kita bisa bermitra untuk ke depan kita bisa bekerja sama, berkolaborasi. Harapannya Pak Rafiq nanti bisa lulus dengan hasil yang memuaskan dan berdampak untuk sekolah atau tempat tugasnya Pak Rafiq di sini. Baik Pak Rafiq, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih.